Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan semua. Salam sejahtera selalu buat kita. Semoga untuk kesempatan hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk hari ini ya, nanti kita akan membahas pertanyaan dari salah satu rekan kita yang menanyakan masalah ciri-ciri dari indukan maupun pejantan yang mabung, atau dalam bahasa Jawanya ya, itu adalah bodol bulu ya. Nanti akan kita ulas bersama sesuai dengan apa yang kami ketahui. Untuk masalah ciri-ciri ya, dari endok-endok kita ini yang mengalami mabung, itu adalah ditandai dengan terlepasnya bulu kasar di bagian sayap. Nah, nanti untuk rekan-rekan ya, itu bisa dilihat dan juga bisa dicek di kandang bahwasanya ketika menemui untuk bulu-bulu kasar ya, itu banyak yang jatuh atau yang bodol tadi, itu adalah ciri-ciri awal dari endok kita ini yang mengalami mabung. Begitu juga dengan pejantan ya. Untuk bulu sayapnya biasanya itu akan patah dan juga akan jatuh ke tanah ya. Itu juga merupakan ciri dari masalah bodol bulu tadi. Setelah untuk masalah bulu kasar ya, atau bulu sayap tadi bodol, biasanya untuk bulu halusnya itu pun juga akan mengalami kerontokan. Nah, inilah ciri-ciri awal untuk endok yang mengalami mabung. Dari bulu kasar yang terlepas atau bulu sayap tadi, selanjutnya diimbangi pula dengan bulu-bulu halus yang mengalami kerontokan. Nanti ya, untuk rekan-rekan semua bisa melakukan cross check untuk di sekitar area kandang. Apabila ditemukan untuk bulu-bulu halus yang jumlahnya agak lumayan banyak, ini biasanya berserakan dan juga ditandai dengan beberapa lembar dari bulu sayap yang jatuh ke tanah, dimungkinkan untuk endok-endok kita ini sedang mengalami proses mabung. Dan ini yang perlu diingat ya untuk rekan-rekan semua, bahwasanya untuk masalah mabung ini terjadi pada indukan ataupun pejantan ya yang sudah dewasa. Dalam artian untuk indukannya sudah pernah produksi dan juga untuk pejantannya sudah aktif melakukan perkawinan. Siklus ini ya rekan-rekan, itu adalah siklus wajib ya bagi saya, bahwasanya di dalam 1 tahun sekali untuk indukan maupun pejantan kita ini mengalami proses mabung. Proses dalam artian 1 tahun sekali ya rekan-rekan, itu dihitung ketika untuk indukan-indukan kita ini sudah mengalami produksi 1 kali. Berarti 1 kali produk, kita hitung 1 tahun ke depannya, itu bisa dipastikan untuk indukan-indukan kita ini mengalami pergantian bulu. Dan ini tidak bisa kita hindari ya untuk masalah bodol ini. Dan yang imbasnya mungkin untuk rekan-rekan semua sudah banyak yang mengetahui, untuk ternak-ternak kita yang bodol ini ya, itu tidak akan mengalami proses perkawinan dan juga tidak akan berproduksi. Begitu juga dengan pejantan ya. Kalau pejantan itu ciri-cirinya dia akan menyendiri dan juga tidak akan melakukan perkawinan. Dan apabila melakukan perkawinan, itu untuk intensitasnya sangat-sangat kecil sekali. Nah, ini yang perlu diketahui untuk semuanya, bahwasanya untuk proses mabung ini memerlukan waktu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Baru setelah proses pemulihan tadi selesai ya, itu untuk ternak-ternak kita sudah bisa aktif seperti biasanya, baik melakukan perkawinan maupun juga melakukan reproduksi telur. Nah, hal ini ya rekan-rekan semua
yang perlu kita catat dan yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan untuk indukan-indukan kita ya itu tidak melakukan produksi. Dan salah satu penyebabnya ya adalah untuk endok-endok kita ini mengalami mabung, atau yang tadi di awal kita sampaikan ya, dalam bahasa Jawanya adalah bodol bulu. Ini yang perlu kita ketahui bersama ya rekan-rekan semua, bahwasanya untuk siklus tahunan ini itu pasti terjadi. Dan di titik inilah untuk rekan-rekan peternak pembibitan ya, yang pasti untuk masalah produksi telur maupun produksi DOE mengalami penurunan. Dan untuk solusi ya, kalau menurut saya masalah endok yang mabung ini itu memang sulit sekali ya rekan-rekan, kecuali untuk endok-endok tersebut sudah berumur itu bisa kita lakukan penjualan. Tapi ketika untuk usia dari endok itu masih tergolong muda, dalam arti indukan yang masih muda ya, itu kalau saya pribadi sementara tetap kita pertahankan, dengan catatan untuk jumlah populasi ya dari indukan-indukan yang mabung tadi, untuk jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau sampai jumlahnya lumayan banyak ya rekan-rekan, itu yang jelas kita akan mengalami kerugian di dalam masalah hal pemberian pakannya. Dan biasanya ya untuk endok yang sedang mengalami proses mabung ini, untuk masalah berat badannya condong akan lebih gemuk. Kenapa? Karena dia secara otomatis tidak bisa melakukan perkawinan dan juga tidak bisa mengerami ya, dan secara otomatis pula dia hanya condong untuk makan saja. Nah itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, ciri dan juga imbas dari ternak-ternak kita yang mengalami proses pergantian bulu atau mabung. Semoga saja ada manfaatnya ya untuk kita semua, dan juga bisa kita jadikan sebagai sedikit pengetahuan. Mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas dukungannya untuk rekan-rekan semua, dan juga selamat bergabung untuk rekan-rekan ya yang baru menemukan adanya channel Endok Kandang Tower ini. Semoga saja untuk channel ini ya bisa semakin berkembang dan juga bisa kita jadikan sebagai sarana sharing, sarana silaturahmi bersama ya di dalam menekuni usaha beternak endok. Tetap semangat untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.